Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nasta'inuhu wa nasta'hinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amma ba'd. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan apa yang kita sampaikan subuh Jumat kemarin, yaitu tentang kelebihan-kelebihan daripada bulan Zulhijjah dan juga amalan yang disunnahkan bagi kita sekalian untuk kita lakukan pada bulan Zulhijjah tersebut. Sebagaimana kita tahu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam banyak amalan yang Allah kaitkan dengan waktu, ada waktu yang dilebihkan dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Juga demikian di dalam amalan yang Allah kaitkan dengan tempat. Ada tempat-tempat yang lebih jika dibandingkan dengan pelaksanaan di tempat yang lain. Contohnya seperti kita sholat di masjid. Sholat di masjid tentunya lebih memiliki kelebihan besar dibandingkan dengan kita sholat di rumah ataupun di tempat-tempat yang lain. Tempat di mana semakin banyak jamaah yang melaksanakan sholat, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Demikian juga seperti tempat yang mungkin tidak ada di tempat kita, tanah haram. Itu juga lebih kita ibadah di sana, lebih dibandingkan dengan kita ibadah di tempat yang lain. Masjidil Haram punya kelebihan yang paling agung. Kemudian di bawahnya Masjid Nabawi, kemudian di bawahnya Masjidil Aqsa, dan di bawahnya masjid-masjid yang lain. Artinya ketika Allah mengaitkan sebuah ibadah itu dengan tempat, ada tempat-tempat yang memiliki kelebihan khusus dibandingkan dengan banyak tempat. Demikian juga ketika Allah mengaitkan ibadah dengan waktu, ada waktu-waktu yang lebih ataupun waktu-waktu yang afdal dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Inilah yang ingin kita sebutkan seperti halnya Zulhijjah. Ini adalah waktu yang lebih. Dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah termasuk bulan haram. Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahra minha arba'atun hurum. Bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu 12 bulan. Bulan Hijriah maksudnya. Itu ada 12 bulan. Dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai kepada Zulhijjah. Mulai daripada bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, itu adalah bulan haram.
bulan yang berturut-turutnya bulan hari. Tambah satu lagi bulan Rajab, yaitu letaknya terpisah. Maka di dalam ayat disebutkan Arba'atul Hurum, ada 4 bulan disebutkan dengan bulan haram. Yaitu memiliki kelebihan khusus, memiliki ada kriteria-kriteria tersendiri ataupun ada aturan-aturan tertentu di dalam bulan haram tersebut. Sampai disebutkan tidak boleh berperang walaupun yang namanya jihad fi sabilillah. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan Zulhijjah. Terlepas daripada perbedaan waktu, satu Zulhijjah itu kapan, besok atau hari ini, yang ingin kita sebutkan adalah amalan apa saja di bulan Zulhijjah itu. Afdaliyah bulan Zulhijjah itu seperti yang kita sebutkan subuh Jumat kemarin. Rasulullah menyebutkan, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna khairun minal ashri min Dzulhijjah." Tidak ada amal salih yang lebih baik dan lebih Allah sukai. Secara keseluruhan memang semua baik, semua Allah sukai. Tapi yang paling Allah sukai itu ada pada 10 yang awal bulan Zulhijjah. Kalau kita hitung hari ini, berarti hari ini pertama sampai kepada hari Senin nanti, berarti itu hari ke-9, hari Selasa 10. Kalau hitung besok berarti mundur 1 hari. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya amal salih di hari 10 yang awal bulan Zulhijjah itu adalah memiliki kelebihan yang sangat luar biasa. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan itu, Rasulullah ditanya oleh para sahabat, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah." Walaupun itu jihad ya Rasul, walaupun jihad. Itu kita sudah sebutkan kemarin. Tapi intinya beramal di siang hari. Ini mungkin sebagaimana juga yang pernah kita sebutkan dan banyak disampaikan oleh ustaz-ustaz yang lain, hanya mengingatkan kita kembali bahwa amalan-amalan tersebut jangan sempat kita lupakan, karena mumpung pada saat-saat ini adalah hari-hari penting tersebut. Adapun pada Ramadan itu kelebihan beribadahnya di malam hari, 10 hari juga pada akhir bulan Ramadan. Kalau ini awal bulan Zulhijjah, tapi di siang hari. Sedangkan di malam hari itu letaknya pada Ramadan. Lebih ibadat bulan Ramadan 10 malam yang terakhir, apalagi bertemu dengan Lailatul Qadar. Sedangkan di awal bulan Zulhijjah itu kelebihan di siang hari. Maka disebutkan di sini ayyamul ashri fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Al-ayyamil ashri yaitu 10 hari yang awal bulan Zulhijjah. Amalan apa saja yang disunnahkan kepada kita sekalian? Di antaranya yang pertama sekali adalah amalan puasa sunat. Puasa sunat awal Zulhijjah yang dimulai daripada hari pertama sampai hari ke-9. Puncaknya hari ke-9 yaitu hari Arafah. Puncaknya hari ke-9 yaitu hari Arafah. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dulu biasa kita melaksanakan puasa Arafah. Sekarang Arafah saja boleh.
Tapi kita ingin yang namanya mendapatkan kesempurnaan. Ayo kalau lebih ingin untuk lebih sempurna. Di dalam semua hal, kita ingin lebih sempurna. Termasuk perkara dunia. Kita ingin lebih perfect. Lebih sempurna dalam semua hal. Maka sudah sepantasnya lah dan sepatutnya lah pada saat kita mempersembahkan ibadah kita kepada Allah, jangan setengah-setengah ataupun jangan seadanya saja, mekanam. Tapi yang kita persembahkan ke hadirat Allah itu adalah yang paling sempurna. Mungkin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering sebutkan bahwa orang sholat sudah melaksanakan sholat 5 waktu sudah selesai. Wajiban dengannya kali kaglah. Ada disebutkan di dalam ayat masalakakum fi saqar qalu lan nakum minal musallin. Ketika ditanya kenapa kamu merangkak-rangkak di dalam neraka Saqar, mereka menjawab karena kami tidak sholat. Menyakali sembahyang hana ruhli dalam perayaan. Hana ruhli dalam perayaan. Tapi apakah cukup hanya dengan kata sholat? Kita menginginkan apa yang kita persembahkan kepada Allah itu sesempurna-sempurna mungkin. Maka hinang dia pelihara rukuk sujud. Maka hinang dia pelihara jamaah. Maka hinang sampai dia pelihara khusyuknya di dalam sholat. Maka hinang dia pelihara yang paling penting lagi adalah niat keikhlasan. Ikhlas yang kita lakukan itu betul-betul karena Allah. Kalau sekedar sholat, banyak orang sholat. Banyak orang sholat. Maka Allah di banyak ayat di dalam Al-Quran itu menyebutkan hafidhu ala salawat. Peliharalah sholat. Bukan hanya sekedar kerjakan sholat, tapi peliharalah sholat. Artinya semua rangkaian daripada kesempurnaan sholat itu kita jaga. Nanti di sini disebutkan tentang puasa. Puasa kita pada bulan Zulhijjah. Kita berpuasa Arafah. Malah lebih baik daripada tidak ada. Tapi untuk mencapai kesempurnaan, kita berpuasa dari hari pertama Zulhijjah. Jadi pertama, kedua, ketiga jika seandainya tidak ada halangan, tidak sakit dan sebagainya. Yang sakit, jangankan puasa sunat ini, puasa Ramadan saja diberikan rukhsah ataupun keringanan untuk meninggalkan puasa di hari yang lain. Itu ceritanya lain. Tapi di sini jika seandainya kita mampu, tidak ada halangan apa-apa, laksanakanlah puasa. Puasa 9 hari, kemudian hari ke-8 itu tarwiyah. Kalau jemaah haji hari ke-8 itu sudah berangkat ke Mina. Dari Mina nanti baru ke Arafah di hari ke-9, yaitu wukuf di Arafah. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mungkin yang pernah kita sebutkan dan heboh amalan sebenarnya. Heboh amalan raya-raya yang memang hana ketimbang li tengok di akhirat. Tapi gebalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sempurna dan tidak diukur-ukur lagi. Maka lakukanlah ketiga amalan itu sesempurna-sempurna mungkin. Yang pertama apa? Juga pernah kita sebutkan bahwa al-afu, memaafkan. Sikap memaafkan. Allah rahasiakan pahalanya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan mau berbaikan, maka pahalanya itu di sisi Allah. Itu Allah rahasiakan pahala. Jadi langsung tidak
melewati proses timbangan. Kemudian yang kedua as-sabru, sabar. Sabar, Allah sebutkan sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar secara sempurna tanpa dihisab, tanpa melewati proses hisab. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah sebutkan dalam hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam itu diketahui pahalanya. Illa as-shaum, kecuali puasa. Wa ana ajzi bih, dan saya langsung akan memberikan pahalanya. Tidak ada yang tahu. Maka heboh amalan tersebut, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita pelihara. Termasuk salah satu di antaranya adalah puasa. Kita nanti kalau kita di kemarin itu di awal di Ramadan, puasanya penuh 1 bulan, di Zulhijjah itu di awal Zulhijjah. Maka kita usahakan untuk senantiasa berpuasa dan sampai hari ke-9, bukan hari 10. Kenapa juga disebutkan amalan yang paling baik di sepanjang tahun itu 10 hari, karena amalan di 10 hari itu tidak hanya puasa. Salah satu di antaranya adalah puasa. Tapi yang lain ada juga, kita akan bacakan berikutnya nanti. Sama-sama kita mengingatkan karena ini sering kita lupa. Lagi mungkin yang pernah lupa sebutkan, lagi lupa puasa Ayyamul Bid, hari pertengahan bulan 13, 14, 15. Banyak di antara kita ingin berpuasa, tapi dia hanya tinggal di tanggayan. Kenapa? Kita terikat dengan penanggalan Masehi. Ini orang ada yang bertanggai, langsung orang tahu bahwa ini tanggal 8 Juni. Kalau 5 hari yang lalu kita tanya tanggal berapa hijriahnya, kita hitung-hitung. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan kita supaya kita bisa melaksanakannya. Seperti halnya juga puasa Asyura 10 Muharram. Mungkin punya puasa Senin Kamis mudah, karena itu kita ingat harinya. Tapi kalau sudah terikat dengan penanggalan hijriah, itu sering terlewatkan. Kemudian yang kedua, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyakkan takbir, tahmid, tahlil, tasbih pada 10 hari yang awal tersebut. Ataupun secara keseluruhan zikir. Zikir yang paling agung adalah membaca Al-Quran. Allah menyebutkan in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Tidaklah Al-Quran itu melainkan dia itu termasuk zikir dan Al-Quran yang nyata. Al-Quran yang nyata, Qur'anun mubin. Maka sedapat mungkin, seperti halnya mungkin Ramadan kita berdiam diri di masjid untuk membaca Al-Quran, tidak ada salahnya, ataupun lebih baik pada awal-awal menghadapi hari raya Idul Adha juga kita sudah bisa start dari sekarang. Kita senantiasa memperbanyak baca Al-Quran lagi dibandingkan dengan hari-hari biasa kemarin-kemarin. Karena itu bahagian daripada zikir. Kemudian juga zikir-zikir yang lain yang kita sebatas kita mengulangi mungkin yang biasa kita sebutkan, kita usahakan setiap hari itu sempat kita beristighfar paling kurang 100 kali. Tertuh ke istighfar paling kurang lagi yang boleh Rasulullah mengatakan, wallahi inni la atubu
La astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Demi Allah saya bertaubat dan istighfar kepada Allah dalam satu hari itu sampai 100 kali. Rasulullah saja beristighfar 100 kali, apalagi kita. Rasulullah yang tidak ada dosa beristighfar sedemikian banyak, maka bagaimana lagi dengan kita yang tidak luput daripada dosa, yang tidak luput daripada kesilapan dan kesalahan. Maka beristighfar jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar yang paling afdal itu pada hari-hari biasa, yaitu di penghujung malam menjelang waktu subuh, sebelum subuh. Wabil ashari hum yastaghfirun. Allah sebutkan ciri-ciri penghuni surga itu beristighfar di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Allah sebutkan cirinya seperti itu. Kemudian juga demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyakkan tasbih, takbir, tahmid, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan ini tidak dikhususkan hanya bagi jemaah haji. Yang urutnya wajib jika sempurna tak ketika berada tanah suci, tanah yang sangat luar biasa mulia. Tapi Allah berikan juga kesempatan beribadah tidak hanya kepada orang yang berangkat ke sana. Bisa jadi orang yang berada di tanah air doanya dikabulkan duluan oleh Allah dibandingkan dengan orang yang berada di Arafah. Hanya tertutup kemungkinannya. Maka disebutkan bahwa ibadah 10 hari awal bulan Zulhijjah itu tidak khusus hanya bagi jemaah haji. Ya, khusus hanya bagi jemaah haji. Jadi mereka beristighfar. Orang di sana sudah, alhamdulillah, sudah di tempat yang mulia. Tentunya mereka juga mengisi hari-harinya dengan baca Al-Quran di Masjidil Haram, membaca zikir-zikir yang banyak juga. Tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga tidak membatasi. Membatasi oleh Allah sungguh berarti doa urang yang jak gede sekaya keterima, urang yang tinggal kampung haid kubur ibadah haji hendak keterima. Tidak seperti itu. Allah Maha Adil terhadap semua hambanya. Yang penting mau berbuat. Kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Kita tidak mampu melaksanakan ibadah haji. Kita tidak bisa berada di sana, di tempat yang mulia tersebut. Kita berdoa kepada Allah. Di saat-saat yang mulia ini juga Allah akan terima. Di saat-saat yang mulia seperti ini Allah juga akan terima. Maka disebutkan bahwa kelebihan itu tidak terikat dengan tempat. Kelebihan di dalam beribadah di awal bulan Zulhijjah. Maka perbanyakkan zikir seperti tadi kita sebutkan, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu kita ulang-ulang. Daripada kita banyak bicara, salah. Lebih baik kita berzikir. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala juga demikian, kita senantiasa bertasbih dengan kalimat yang lain seperti tasbihnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang dibaca-baca diulang-ulang oleh Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan. Diulang-ulang terus-menerus oleh Nabi Yunus alaihissalam sehingga Allah menyebutkan laula ankana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah tidak Yunus itu bertasbih terus-menerus dalam perut ikan, sungguh dia akan mendekap di situ sampai hari kiamat. Tidak akan keluar-keluar. Tapi dengan izin Allah beliau berdoa untuk keselamatan. Beliau senantiasa bertasbih, Allah kemudian selamatkan beliau. Malah dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa orang yang berdoa
di dalam doanya itu diiringi dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin dan diulang sampai 3 kali, istajabah, niscaya Allah akan mengijabah doa tersebut. Kita perbanyakkan juga zikir yang lain yang memperberat timbangan amal kebaikan kita. Ini kadang juga sering kita lupa. Tapi kita sama-sama mengingatkan kembali subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang lain dia tua. Mereka ada pun kawai dari kuatnya. Dan cukup kalimat hana payang. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi kadang-kadang orang yang tua, orang yang tengok tua. Maka sama-sama kita mengingatkan kembali. Di waktu-waktu yang mulia seperti ini, kita perbanyak zikir itu supaya bisa memperberat timbangan amal saleh kita nanti di hari akhirat kelak. Perbanyakkan juga jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala membaca takbir. Perbanyakkan juga membaca takbir. Ini seperti yang kita sebutkan bahwa yang sempat dilakukan juga oleh Umar bin Khattab. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Kita ulang-ulang. Bukankah dia itu dibaca hanya di hari raya nanti? Tidak. Orang raya kan pasti. Tapi untuk zikir kita secara pribadi, kita amalkan dari awal Zulhijjah. Banyak sekali sudah kalimat yang kita sebutkan dan disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sekedar mengingatkan kembali, baik kita perbanyakkan juga kalimat takbir tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar. Lagi orang raya aja tirun. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kalau pui pegah leureung kadang-kadang kawai teh orang raya kan orang raya, tapi yang zikir yang enggak ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai daripada 1 Zulhijjah. Khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pada hadis yang lain Rasulullah juga menyebutkan bahwa sebaik-baik apa yang saya ucapkan pada hari-hari tersebut, di antaranya kata Rasulullah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita ulang-ulang. Itu Rasulullah katakan yang saya baca dan juga dibacakan oleh nabi-nabi sebelum saya. Maka kita perbanyakkan juga bacaan tersebut. Malah jemaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa kelebihan kalimat tersebut jika seandainya kita membaca hari demi hari itu sampai 100 kali, Rasulullah menyebutkan kutiba pahalanya sama dengan memerdekakan 10 orang hamba saya. Kemudian dicatat 100 kebaikan, dihapus daripadanya 100 kejahatan. Dan juga menjadi benteng kepada orang tersebut daripada gangguan syaitan pada hari itu. Banyak sekali kelebihan. Kita perbanyakkan zikir tersebut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu banyak dibacakan oleh Rasulullah. Rasulullah katakan, yang saya baca dan juga dibaca oleh nabi-nabi sebelum saya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan juga jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya perbanyakkan doa. Puncaknya pada hari Arafah. Karena Rasulullah mengatakan khairud doa
du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Di sini Rasulullah menyebutkan khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Bukan dikaitkan khusus dengan di tempat. Artinya tidak dikaitkan dengan hanya sebaik-baik doa adalah doa di padang Arafah, tidak. Tapi Rasulullah mengatakan khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Di mana saja. Seperti tadi kita sebutkan bahwa saudara-saudara kita alhamdulillah sudah berada di tempat mulia di sana. Dan saudara-saudara kita tersebut pada hari Arafah nanti akan berada di padang Arafah melaksanakan ibadah wukuf. Bagaimana dengan doa orang yang tidak Arafah, tidak di Bukit Arafah itu? Bukan hanya diterima itu, tidak. Maka Rasulullah katakan khairud doa yaumi Arafah. Rasulullah kaitkan dengan waktu ataupun dengan hari. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Di mana saya tidak berada. Seandainya kita ataupun sebahagian orang kadang-kadang di sana di Arafah, tapi jalan-jalan, hanya berdoa, tabanti. Tapi yang tidak di Arafah, berdoa, berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik. Itu lebih baik. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah kaitkan dengan waktu. Khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Jadi puncaknya nanti pada hari Arafah kita perbanyakkan baca Al-Quran, perbanyakkan zikir, perbanyakkan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga perbanyakkan berdoa. Itu termasuk hari yang lebih yang paling good untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari Arafah itu kita berdoa diterima, dikabulkan. Kemudian ketika kita berpuasa di Arafah itu juga, di hari Arafah itu juga Allah akan mengampuni dosa kita selama 2 tahun. Dosa kecil, dosa yang setahun yang akan datang dan setahun sebelum. Itu kafir as-sanatain. Dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Qatadah, Rasulullah menyebutkan, riwayat Muslim mengatakan bahwa yukaffir as-sanatain, diampuni dosa 2 tahun, sanah madiyah was sanah al-qabilah, setahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puncaknya pada hari Arafah kita berpuasa diiringi dengan hari kita memperbanyakkan doa. Rasulullah juga menyebutkan ma min ayyamin aksar min ayyatiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang lain yang Allah paling banyak memerdekakan hambanya daripada api neraka kecuali hari Arafah. Orang Arafah yang paling Allah merdeka hamba daripada api neraka. Maka perbanyakkan doa. Rasulullah juga seperti tadi menyebutkan secara umum kepada semua kita untuk berdoa, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga minta supaya Allah memerdekakan kita daripada azab
neraka. Wa innahu la yadanu summa yubahi bihimul malaika fa yaqulu ma arada haula. Allah mendekat pada ketika itu ke langit dunia, kemudian menyampaikan kepada malaikatnya seraya mengatakan, ma arada haula, wahai malaikatku, tahukah kalian apa yang diinginkan oleh hambaku itu? Apa yang diinginkan oleh hambaku tersebut? Mereka tentunya menginginkan keampunan dan menginginkan supaya diselamatkan daripada azab Allah. Hal ra'au azabi, apakah mereka itu sudah pernah melihat azabku? Tidak. Kaifa wa in ra'au azabi, bagaimana jika seandainya mereka sempat melihat azabku? Sungguh mereka lebih lagi giat dalam minta ampun kepadaku. Jadi Allah bangga dan menyampaikan kepada malaikatnya tentang permintaan hambanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ampun dan juga minta supaya diselamatkan daripada api neraka. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat Allah juga menyebutkan ini pada surah Al-Buruj, as-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Al-yawmul maw'ud yaumul qiyamah wal yaumul mashhud yaumul arafah wa syahid yaumul jumu'ah. Rasulullah menyebutkan makna daripada ayat tersebut di dalam hadis beliau yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam At-Tirmidzi dan Albani. Mereka mengatakan was-sama'i dzatil buruj, demi langit, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wal yaumil maw'ud, dan demi al-yaumil maw'ud. Apa itu yaumil maw'ud? Kata Rasulullah, yaumul maw'ud, hari yang dijanjikan. Hari yang dijanjikan itu adalah hari kiamat. Wa syahidin wa mashhud, wa syahidin, dan hari yang merupakan syahid. Syahid itu adalah hari Jumat. Wa mashhud, dan hari yang disebutkan dengan mashhud. Hari mashhud itu adalah hari Arafah. Hari Arafah. Rasulullah menyebutkan gambaran dua hari itu pada hari kiamat dan hari Arafah. Mungkin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit kita mengingat-ingat. Bagi saudara kita yang sudah melaksanakan ibadah haji sudah pasti ingat bagaimana kondisi di Arafah. Itu yang kalau melihat haji berarti kita mengingat sesuai dengan apa yang kita pelajari, yang apa yang kita lihat di siaran, di tayangan televisi mungkin secara langsung. Sekarang sudah lebih mudah, setiap wukuf di Arafah itu kita bisa lihat secara langsung. Yang ingin kita sebutkan apa? Yang ingin kita sebutkan bahwa di hari kiamat itu, ini pahaman daripada surah Al-Buruj tersebut. Rasulullah berikan perumpamaan antara dua hari itu, antara hari kiamat dengan hari Arafah. Di hari kiamat itu adalah hari yang dikumpulkan seluruh umat manusia. Mulai daripada sejak Nabi Adam sampai orang yang terakhir hidup, yang merempok kiamat dunia, dikumpulkan di satu lapangan yang disebutkan dengan mahsyar, tempat kumpul. Bahasa Cina padang mahsyar. Di situ tidak ada beda antara pemimpin dan rakyat, antara si kaya dengan miskin, si mulia dengan yang hina.
pejabat dengan yang bukan pejabat, orang yang hidup mewah dengan hidup sengsara, bahagia dengan tidak bahagia, semua sama. Di tempat tersebut, di padang mahsyar itu memandung sabatnya. Hal beda aja. Statusnya hanya berlaku ajal saja. Menan ajal tiba hanalian. Bila dakun motor mewah tak ada bah, silok menteng halepah tadi hukum. Gesut silok kedayo, kemudian gebungkuh dengan dijaga fan kedih kuburan. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah, kondisi di hari kiamat seperti itu tidak ada beda. Tidak ada kasta-kasta yang membedakan, level yang membedakannya hanali. Hanya nanti yang membedakan antara muslim dengan kafir, kemudian takwa dengan tidak takwa ataupun pelaku maksiat. Demikian juga gambaran kecilnya al-yaumil masyhud, hari al-masyhud, yaitu hari Arafah. Ini kalau kita bahasakan lihat miniaturnya kiamat. Uro Arafahnya hana beda sihina. Di padang Arafah, di bukit yang tandus itu, walaupun sekarang sudah ada tenda, sudah ada sedikit pepohonan, tapi di bukit yang tandus itu menyedihina mentena pakaian. Uragam mentena ija ihram 2 krek 2 helai kain. Orang perempuan masih ada pakaian, dan pada saat tersebut tapi tidak ada lagi beda level. Hana drilih hinan yang teh presiden, yang teh rakyat, yang teh menteri, yang teh rakyat, ataupun yang teh orang kaya, yang teh orang gasin. Di kampung je iduri bahwa ganya orang kaya terpandang ini pada Petro ke dia buat tingkat di Arafah menteng hana merilih. Yang teh yang milioner hana merilih. Truk tingkat truk pada Arafah. Saban demandu. Urang gasin pih 2 krek ija ihramnya, urang kaya miliaran pih 2 krek ija ihramnya. Jadi orang yang paling bahagia di dunia juga 2 krek ija ihramnya, orang yang paling sengsara tapi lepah dipanggil oleh Allah ke di danau suci juga 2 krek ija ihramnya. Menangkah makanya kesebukan yang ke miniaturnya kiamat. Gambaran awal, tidak ada lagi perbedaan. Status-status duniawi semua itu tinggal. Berkumpul di khalayak, di dalam kerumunan kumpulan tersebut, khalayak ramai tersebut menunggu giliran-giliran ataupun menunggu panggilan-panggilan keselamatan. Apalagi ini pre-pengumuman, balapangan pre-pengumuman. Degehai le guru ziroro si Pulan bin Pulan mendapatkan juara 1. Pulan kelas Pulan mendapatkan juara 2 dengan perolehan nilai sekian. Di akhirat nanti juga seperti itu. Menunggu dan menunggu, hanya menunggu pengumuman. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Orang-orang yang diselamatkan, yang diberikan pengumuman si Fulan selamat daripada api neraka. Wa udkhilal jannata, dan dia berhak masuk surga. Faqad faz, maka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Duklah kawan ini di padang mahsyar menunggu panggilan-panggilan keselamatan itu. Dari mana datangnya panggilan keselamatan itu? Adalah dari ibadah yang kita susun satu persatu hari demi hari semasa kita di dunia. Tapi bila daripada dosa yang kita buat, maka dengan sendirinya ibadah itu akan lebih kecil daripada nilai dosa.
Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga demikian di Arafah. Pengumuman itu. Cuma hendak dengar sekalian di Arafah pengumuman. Tadi Rasulullah sebutkan ma min ayyamin aksar ayyu'tiqallahu 'abdahu minan nar min yaumi Arafah. Hari yang paling banyak Allah merdekakan hambanya daripada api neraka itulah pada hari Arafah. Urang Arafahnya sebenarnya karena pengumuman. Si fulan selamat daripada api neraka, dicatat oleh malaikat. Si fulan selamat daripada api neraka. Ketika munajatnya dikabulkan, ketika doanya dikabulkan, ketika permohonan ampunnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika taubat nasuhanya sudah diterima oleh Allah, dosanya sudah terhapus, permohonannya kepada Allah untuk diselamatkan daripada api neraka, maka Allah sudah catat. Allah sudah sebutkan si fulan pada hari ini dia sudah tercatat orang yang selamat daripada api neraka. Malaikat mencatat itu. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, panggilan-panggilan keselamatan itulah yang ditunggu oleh semua orang mukmin. Bukan pada saat di Arafah ataupun pada saat di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa amalan yang kita sebutkan tadi menjadi perhatian kepada kita sekalian supaya bisa kita amalkan mungkin dari 1 Zulhijjah sampai nanti kesempurnaannya pada hari ke-10 Zulhijjah, termasuk bagi saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah kurban di 10 Zulhijjah pada hari raya kurban dan juga 11, 12, 13 pada hari tasyrik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.